Halo guys, makasih sudah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review film atau anime yang seru. Kali ini kita bakal mereview anime yang cukup unik, di mana anime ini adalah anime bergenre action yang bertemakan survival game, di mana orang-orang tersebut harus bertahan hidup dengan saling membunuh menggunakan bom. Mereka harus membunuh 7 orang untuk bisa keluar dari pulau ini. Yakin tuh bisa membunuh 7 orang itu aja? Oke, daripada kelamaan, langsung masuk aja ke inti videonya. Anime ini dimulai dengan pertarungan sebuah beberapa kelompok di dunia maya atau dunia game, di mana game itu lagi hype banget yang bersenjatakan bom. Di sana ada satu player yang sangat kuat bernama Sakamoto. Dia memenangkan game online itu dan mendapatkan peringkat 10 di dunia. Satu-satunya orang Jepang yang ada di peringkat 10 teratas. Dia benar-benar senang dong, walau begitu Sakamoto yang seorang pria berumur 22 tahun ini adalah hikikomori, dengan menghabiskan hari-harinya full cuman main game doang. Hingga suatu hari ketika dia membuka matanya, dia ada di sebuah hutan belantara dan tergantung di sebuah parasut. Kok bisa kayak gini? Setelah turun, dia benar-benar merasa bingung, kepala juga terasa sangat sakit dan berdarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini mimpi? Dia mengecek sinyal di ponselnya, tapi nggak ada sama sekali. Di sana dia sadar, di tangan kirinya ini ada kayak semacam batu berwarna hijau yang nggak bisa dilepas. Tak jauh dari sana dia menemukan tas dan ada bungkusan bento yang dia beli dari kombini. Bagaimanapun juga yang dia pikirkan saat ini hanyalah bertahan hidup. Dia benar-benar gak tahan setelah melihat beberapa hewan-hewan aneh di hutan tropis dan berlari. Dia pun sadar. Lah, laut. Sakamoto duduk di bawah pohon dan makan. Di sana dia mulai ingat sedikit demi sedikit. Jadi Sakamoto ini memiliki ibu yang terus-terusan menyuruh dirinya untuk bekerja. Sakamoto yang kesal itu langsung aja keluar rumah, dan saat keluar dari kombini dia terkejut karena beberapa orang yang mengelilinginya. Ingatannya hanya sampai di sana saja. Bekal bento yang dia beli juga sudah dimakan habis. Gimana ini dengan besok? Tiba-tiba saja dia menemukan tas lain di dalam tasnya, berisi kotak-kotak aneh. Apa sebenarnya itu? Ketika ditekan, kotak itu memunculkan sebuah angka timer. Gak lama Sakamoto sadar, dia segera melemparnya dan meledak. Itu gak lain adalah bom waktu. Hingga malam tiba, tiba-tiba saja dia menemukan orang lain yang ada di sana. Sakamoto langsung berlari, meminta tolong, dan bukannya mendapatkan jawaban, malah bom yang terlempar ke arahnya. Orang itu berniat untuk membunuhnya. Sakamoto mulai engah. Loh, apaan ini? Kok pas banget kayak game yang gua mainin? Apakah ini betul di dunia nyata? Sakamoto kembali lari masuk ke dalam hutan. Sampai ke tebing, ternyata orang itu masih mengejarnya dan terus melemparkan bom ke arahnya. Sakamoto mencoba membalas dengan melemparkan bom waktunya, namun dia sadar, kok nggak bisa meledak? Ternyata dia lupa untuk memencet tombolnya. Sakamoto bersembunyi dan mencoba untuk bernegosiasi dengan orang tadi. Dia berlari dari lemparan bom yang untungnya meleset, hingga dia terjatuh di sebuah semak-semak. Tiba-tiba saja batu hijau yang ada di tangan kirinya itu bersinar. Dia sadar, itu bukanlah sembarang batu, itu adalah radar yang sama digunakan di game beton. Di sana dia bisa merasakan kehadiran musuh di sekitar. Orang tadi terus saja melemparkan bom asal kemana-mana. Dia juga sadar kalau bom miliknya ini adalah tipe waktu, sedangkan milik orang tadi adalah tipe penghancur, di mana kalau bom itu mengenai sesuatu baru meledak. Sakamoto harus bertahan, dia adalah pemain terkuat di game itu. Dan saat itu juga orang itu menemukan keberadaan Sakamoto. Sakamoto langsung berlari dan masuk ke dalam laut. Tentu saja orang itu nggak akan diam, tetapi dia nggak tahu aja. Ternyata Sakamoto sengaja meletakkan bom waktunya tepat di bawah orang itu berpijak dan meledak. Di dalam air itu Sakamoto dapat melihat dengan jelas potongan-potongan tubuh orang tadi. Dia berhasil kembali ke darat dan sangat shock atas perbuatannya. Tak jauh dari sana dia melihat tas yang orang tadi bawa. Di sana masih berisi beberapa bom. Dia sadar kalau ini memang seperti game, artinya dia juga bisa menggunakan bom ini. Sakamoto akhirnya mengambilnya. Hari berlalu, tiba-tiba saja ketika sedang berjalan Sakamoto terkejut setelah melihat seorang cewek yang lagi mandi di sungai. Ternyata cewek berambut pirang itu bernama Himiko. Flashback dulu nih, jadi ceritanya Himiko ini punya teman namanya Miho. Sahabat karib gitu, mereka sangat akrab dan hobi bercosplay. Hingga tiba-tiba saja dirinya berpindah ke pulau ini. Himiko berjalan sendirian dan termenung di bawah bayangan pohon. Dia kembali mengingat masa lalunya, di mana satu temannya itu mendapatkan sebuah lembaran, yang jika menulis satu nama orang yang ingin dilenyapkan di sana akan mendapatkan hadiah 10 juta yen. Tiba-tiba saja Himiko sadar, dan di dekatnya ada 3 orang pria. Satu orang berjanggut ini adalah guru. Orang gendut ini bernama Akechi, dan orang yang menggunakan kupluk merah ini bernama Miyamoto. Guru di sana langsung mengajak Himiko buat tenang dan bekerja sama. Mereka menggunakan bomnya untuk menangkap ikan. Si guru ini bertekad, aku nggak mungkin mau mengikuti permainan ini, bahkan membunuh orang. Bagaimanapun juga kita harus bekerja sama. Namun Miyamoto di sana nggak mau.
Yang benar aja, bagaimana juga kita harus keluar dari pulau ini? Kalau kita bekerja sama seperti ini, nanti juga kamu mengkhianatiku, bukan? Dia mengancam akan melemparkan bomnya. Tentu saja, guru tidak akan diam. Namun tiba-tiba saja Miyamoto malah menawan Himiko. Untungnya Himiko segera mengeluarkan alat setrum, hingga dia bisa lepas dari pegangan Miyamoto. Di sana Akechi langsung mengajak semua orang supaya tenang, dan menunjuk satu orang sebagai pemimpin, di mana orang itu harus membawa barang-barang, termasuk semua bom, supaya bom itu tidak bisa digunakan sembarangan. Orang yang dipilih gak lain adalah Himiko. Himiko bingung kenapa gue yang dipilih, apa karena gue lemah, atau karena gue ini cewek. Tiba-tiba saja mereka menemukan sebuah koper yang berisi persediaan makanan. Mungkin itu sengaja dijatuhkan dari pesawat, mereka benar-benar senang. Namun tiba-tiba saja guru mendatangi mereka dan malah marah-marah. Seenaknya makan kayak gitu, bagaimanapun juga kita harus menghemat persediaan. Miyamoto yang gak suka ini langsung saja menggorok lehernya dan guru pun mati. Tentu saja itu mengejutkan Himiko dan juga Akechi. Hingga di malam hari tiba-tiba saja Akechi membangunkan Himiko. Dia mengajak buat kabur aja, kita nggak bisa berada di dekatnya. Bisa-bisa kita juga bakal dibunuh. Himiko yang bingung akhirnya nurut aja. Karena badan Akechi ini begitu gendut, dia jadi mudah kelelahan dan menghambat perjalanan. Tiba-tiba saja mereka merasakan Miyamoto dari radar yang berlari ke arah mereka. Akechi langsung menarik Himiko buat berlari, hingga mereka sampai di jembatan tali. Di sana Akechi begitu ragu. Aku gendut, mana mungkin aku bisa lewat jembatan ini? Miyamoto sudah ada di belakangnya. Akechi langsung melemparkan bomnya yang gak lain adalah bom asap beracun yang akan melelehkan semua makhluk hidup. Akhirnya mereka berdua pun lolos. Akechi terus mendoktrin Himiko, kita harus bekerja sama dan kita harus membunuh orang-orang supaya kita bisa keluar hidup-hidup dari sini, keluar dari pulau ini. Di sana Himiko memberontak, dia merasa takut dengan gelagat Akechi yang sangat menakutkan. Sampai-sampai Himiko gak sengaja memukul Akechi. Akechi langsung memegangi Himiko, namun Himiko langsung menyetrumnya. Dia mengingat traumanya beberapa bulan yang lalu. Jadi suatu hari dia ini nganterin teman-temannya buat ketemuan sama senpai yang sangat terkenal dan ngeband gitu. Teman-temannya ini pergi duluan, sedangkan Himiko ini bakal nyusul. Dan ketika Himiko sampai ke tempat itu, dia sadar teman-temannya sudah menjadi korban pemerkosaan. Himiko juga akan diperkosa, namun dia di sana memberontak dan berusaha untuk keluar, mengabaikan teriakan teman-temannya. Bagaimanapun juga yang ada di pikiran Himiko saat itu nggak lain adalah polisi. Dia memang bisa memanggil polisi dan menyelamatkan semua teman-temannya. Namun tetap saja teman-temannya itu dendam kepada Himiko. Himiko merasa kalau keberadaannya ini nggak lain adalah hukuman baginya. Ketika merenung, tiba-tiba saja Akechi kembali datang. Dia berhasil membekuk bahkan melempar setruman Himiko. Akechi langsung saja menyentuh tubuh Himiko. Di sana Himiko benar-benar merasa hina. Dia tidak bisa apa-apa lagi. Dia cuma pasrah. Akhirnya Himiko mengaktifkan bom waktu. Daripada dilecehkan, lebih baik mati bersama saja. Akechi yang melihat itu langsung lari. Himiko sadar. Gak mau, aku gak mau mati sendirian. Dia melemparkan bom itu ke arah Akechi dan meledak. Akechi pun jatuh ke sungai. Himiko langsung pergi ke arah sungai untuk membasuh bekas sentuhan Akechi. Dan saat itu juga dia bertemu dengan Sakamoto. Sakamoto di sana sadar, loh, dia punya makanan. Sakamoto mencoba mendekati wanita itu, namun wanita itu yang gak lain adalah Himiko segera lari. Sakamoto mencoba menggunakan radarnya dan menemukan ada seseorang di dekat sini. Lah, ternyata itu bukanlah Himiko. Itu nggak lain adalah seorang pria tua yang baru saja BAB. Dia nampak sangat ketakutan karena Sakamoto mengancamnya menggunakan bom. Pria itu bernama Pak Taira dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya mereka itu dikumpulkan dan dibawa menggunakan pesawat kargo ke sebuah pulau tropis. Di dalam sana mereka sudah mendapatkan beberapa penjelasan jika mereka harus bertahan hidup dengan membunuh sebanyak 7 orang dan mengumpulkan 7 kepingan atau radar tersebut. Tentu saja orang-orang di sana memberontak. Apa-apaan ini? Aku gak mau, aku ingin pulang. Begitu juga dengan Sakamoto, ia juga mengatakan hal yang sama dan memberontak. Tidak ada yang namanya beton di dunia nyata. Sakamoto akhirnya juga disetrum di bagian kepalanya hingga pingsan. Orang-orang di sana dipaksa untuk turun menggunakan parasut, begitu juga dengan Sakamoto. Mungkin akibat disetrum itu dia jadi kehilangan ingatannya. Sakamoto di sana mulai sadar akibat cerita dari Pak Taira. Sakamoto kembali mengingat, ini bukanlah kebetulan, semuanya sudah direncanakan dengan sangat hebat oleh perusahaan si pembuat game betom itu, yang sengaja membuat orang-orang kemari untuk bermain survival game. Dia benar-benar bingung sekarang, dia sudah membunuh 1 orang, jadi dia harus membunuh 6 orang lagi gitu. Di sana Pak Taira langsung mendekatinya dan meminta supaya bekerja sama aja. Tetapi dia nggak mau mengikuti peraturan permainan itu, dia akan keluar dari pulau ini tanpa membunuh orang-orang. Sakamoto di sana waspada, ini beban atau enggak ya? Kalau kita bekerja sama artinya kita harus mengumpulkan sampai 14 kepingan dong.
Di sana Sakamoto memberikan syarat, coba tunjukin dulu tuh tipe bom yang kamu bawa. Dia akan waspada, tetapi Pak Taira malah menolak. Bukankah lebih baik kalau kita merahasiakannya saja? Sakamoto sadar. Walaupun kelihatannya kayak bapak-bapak gini, pasti Pak Taira ini adalah orang yang pintar. Dia akhirnya meminta maaf dan tetap akan bekerja sama. Di sana Pak Taira sangat-sangat berterima kasih. Saat itu juga mereka mendengar suara pesawat. Sakamoto langsung naik ke atas bukit untuk melihat. Ternyata pesawat itu menjatuhkan beberapa parasut yang gak lain adalah pasokan makanan. Bagaimanapun juga mereka harus mendapatkan salah satu pasukan makanan itu. Sakamoto sudah berlari mendekati salah satu parasut yang paling dekat, namun dia sadar seorang wanita mendahuluinya dan ternyata tepat di bawah kaki wanita itu ada bom yang langsung meledakkan dirinya. Tak lama kemudian ada seorang pria berkacamata yang mendekat, mengambil kepingan wanita yang tadi mati dan mengambil koper yang berisi pasokan makanan. Sakamoto di sana shock. Untung aja gue belum mendekat. Kalau terjadi bisa-bisa gue yang mati duluan di sana. Di sana Sakamoto mulai putus asa. Bagaimana ini? Kita bisa mati kalau mendekati makanan. Tak jauh dari sana terlihat ada parasut lain yang ada di tengah-tengah hutan. Masuk ke sana sama saja cari mati. Namun secara mengejutkan Pak Taira di sana malah mengajaknya. Gak apa-apa, kita harus mengambil makanan itu. Bagaimanapun juga kita harus turun ke medan perang. Jika tidak, kita bisa mati karena kelaparan. Mereka berdua langsung turun dari sana. Sakamoto menggunakan radarnya untuk mengecek orang sekitar. Dan hanya mendeteksi satu orang yang berlari menjauh. Dan ketika dia sampai ke tempat parasut itu, Sakamoto sadar. Loh, kok ada orang di sini? Dia ingat kalau radar itu hanya mendeteksi orang yang sedang bergerak. Dan parahnya yang dia temukan gak lain adalah bocil. Dengan beberapa bercak darah di tubuhnya. Dan ada mayat pria di sampingnya. Ternyata anak itu gak lain adalah Kira. Sedikit informasi, jadi Kira ini udah kabur dari rumah dan terkenal sekali karena melakukan kejahatan. Padahal umurnya baru 14 tahun, perkosa wanita dan membunuh. Tentu saja kepolisian di sana tidak habis pikir dengan bocil satu ini. Kejahatannya sangat luar biasa. Dan ada satu pengacara yang akan membantunya, bernama Natsume. Ya, pengacara ini kayak mencari sensasi doang gitu, nyelamatin bocil, yang menurutnya mah nggak bersalah, dan di bawah umur. Kita mundur dulu nih ke beberapa hari yang lalu. Ketika Kira juga dikirim ke pulau itu, ternyata dia nggak sendirian, pengacaranya juga ada di sana atau si Natsume. Natsume memarahi Kira yang sedang seenaknya membunuh kodok. Natsume mulai sedikit merasa pusing dengan kelakuan Kira yang aneh ini. Dia sesekali mengancam Kira. Kamu harus nurut sama bapak kamu. Kalau kamu kayak gitu terus, gimana kamu mau selamat dari tempat ini? Ayo, balik ke bapak kamu. Ternyata si bapak Kira juga ada di sana dan selalu mendoktrin bahkan main tangan ke Kira. Mereka bertiga menemukan pasokan makanan yang tersangkut di pohon. Dan si papa langsung menyuruh Kira memasangkan bomnya yang gak lain adalah lubang hitam yang langsung menghilangkan setengah dari pohon itu hingga roboh. Dan pasokan makanan itu pun bisa diambil. Si bapak ini langsung saja menguasai semua koper yang berisi makanan itu. Dia tidak ingin membaginya dan mengatakan, bagaimanapun juga yang kuatlah yang akan menang. Lagi pula anakku kan yang mengambil koper ini. Pengacara Natsume gak bisa ngomong apa-apa. Dan tiba-tiba saja si bapak itu malah menyerang Kira, meremas biji Kira yang membuat trauma Kira ini kembali ke trigger, di mana dirinya ini selalu saja dibukuli oleh ayahnya pas di rumah. Tiba-tiba saja Kira memasakkan bom lubang hitamnya itu tepat di dada ayahnya. Jelas mereka semua panik. Natsume langsung menyuruh untuk melepaskan bajunya. Dan ternyata itu gak terlalu cepat, hingga bom itu sudah aktif dan menelan setengah dari tubuhnya. Kira di sana benar-benar senang. Lihatlah Pak Pengacara, kamu akan menyelamatkan aku lagi kan? Aku kan anak di bawah umur. Aku berhasil melawan ayahku. Di sana Pak Natsume udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, gak bisa ngehandle kelakuan Kira lagi. Akhirnya dia memilih kabur dari sana. Jadi yang terdeteksi sama radarnya Sakamoto itu adalah Natsume yang lagi kabur dari tempat itu. Sedangkan Kira hanya berdiri diam di sana. Balik lagi ke Sakamoto, dia terkejut ketika melihat bocil Kira yang malah menginjak jasad ayahnya. Dan dia pun gak sadar kalau dia mengatakan doktrin yang dikatakan ayahnya. Tentang hanya yang kuatlah yang bisa bertahan. Kira mengambil bom milik ayahnya dan tentu saja Sakamoto dan Pak Taira langsung kabur dari sana. Walaupun mereka sadar Kira ini bisa mendeteksi mereka menggunakan radar. Tiba-tiba saja Pak Taira tersandung dan kakinya terkilir. Dia menyuruh Sakamoto buat kabur duluan aja, tinggalin dia. Tetapi Sakamoto malah menyuruhnya untuk bersembunyi dan tetap diam, supaya nggak terdeteksi sama radar. Dia berjalan mendekat dan menggunakan radarnya untuk mendeteksi Kira yang mendekatinya. Mereka berdua saling mengaktifkan radar dan saling maju, bahkan hampir menabrak. Sakamoto mulai sadar ini bocil pasti juga main betom. Di sana Kira berteriak kesenangan karena merasakan betom di dunia nyata. Sakamoto malah lari untuk bersembunyi. Di saat kekacauan itu, ternyata Pak Taira malah kembali ke tempat awal dan mengambil kepingan milik ayahnya Kira yang sudah mati. Balik lagi ke Sakamoto.
Kira kebingungan dengan lokasi Sakamoto yang bersembunyi, namun tiba-tiba saja batu di belakangnya itu meledak. Karena ternyata Sakamoto sudah menanamkan bom waktu di sana. Sakamoto maju dan saat itu juga Kira melemparkan bom lubang hitamnya. Untungnya itu hanya menempel ke tasnya dan Sakamoto langsung melemparkan tasnya itu ke atas yang langsung ditelan oleh bom lubang hitam. Dia bersembunyi dan terus menghindar, bahkan kepalanya ini terbentur sampai berdarah. Di sana Sakamoto mulai kehilangan kesadarannya dan bingung. Lah, gua mimpi ya? Gua mimpi ada di game yang gua mainkan. Saat itu juga dia bangun dan mulai merasakan sensasi yang dia rasakan ketika dia bermain game. Sakamoto berlari ke sana kemari, selalu berhenti ketika Kira mengaktifkan radarnya, sehingga dia tidak terlacak dan melemparkan bom waktu hingga Kira benar-benar bisa dikalahkan. Tak lama kemudian Sakamoto sadar, apa yang telah aku lakukan? Ini bukan mimpi. Dia mengikat Kira yang masih hidup, mengambil bomnya dan juga perbekalan, dan meninggalkan Kira sendirian di sana. Kira sadar, oh tadi Sakamoto ya, pemain nomor 10 terbaik di dunia. Kira makin merasa bersemangat di sana. Mereka makan berdua. Pak Taira ini terus-terusan berkata terima kasih, sampai membuat Sakamoto merasa aneh. Bahkan Pak Taira menangis di sana. Tiba-tiba saja ada mayat yang lewat di sungai. Mereka pun terkejut. Itu nggak lain adalah mayatnya Akechi yang sudah dibunuh Himiko kemarin. Sakamoto berniat untuk ke atas dan mengecek siapa yang membunuh mayat itu. Jadi ceritanya Sakamoto ini belum tahu kalau yang membunuh mayat itu adalah Himiko. Dia nggak tahu aja, ternyata pas dia pergi, Pak Taira mengambil kepingan milik Akechi. Balik ke Sakamoto yang menemukan mayat lainnya yang membuat dirinya langsung merasa muak. Sakamoto mengarahkan tangan kirinya untuk menggunakan radar. Benar saja, di atas bukit ada Himiko yang melemparkan sesuatu. Sakamoto pun sadar itu adalah gas beracun. Dia langsung kabur. Di sana tumbuhan mulai meleleh. Bahkan mayat yang tadi dia temukan pun hancur. Ternyata pelariannya itu membuat dirinya ditemukan oleh Himiko. Sakamoto sadar Himiko ini bawa 4 tas, artinya dia sudah membunuh 3 orang. Sakamoto mencoba untuk menenangkan diri dan mengatakan kalau dirinya tidak ingin mengikuti permainan ini. Meminta supaya Himiko tenang, dan sedikit demi sedikit berjalan mendekat. Himiko yang masih trauma itu terus mengancamnya, bahkan menggunakan bom. Sakamoto terus maju dan berniat untuk membekuk Himiko. Namun Himiko langsung menggunakan setrumannya. Untungnya Sakamoto bisa menghindar dan menendang tangan Himiko hingga tersetrum setrumannya sendiri. Sakamoto melepaskan semua tas bom yang dikenakan Himiko. Melihat Himiko yang begitu seksi membuat dirinya sedikit tergoda. Namun dia bisa menahan. Dia membawa Himiko dengan menggendongnya. Himiko pun sadar, dia ingin melawan tetapi tubuhnya masih lemas karena terkena setruman tadi. Himiko masih merasa ketakutan dan mengaktifkan bom waktu yang masih dia pegang. Daripada aku dilecehkan, aku lebih baik memilih mati. Tentu saja Sakamoto terkejut, namun dengan tenang dia menonaktifkan bom itu. Himiko di sana hanya bisa menangis. Mereka bertiga masih bermalam di tepi sungai. Pak Taira terus mencoba berkomunikasi dengan Himiko untuk mengajaknya bekerja sama supaya bisa keluar dari pulau ini. Tetapi Himiko mengatakan itu mustahil. Itu percuma karena ada seseorang yang sengaja mengirim kita ke sini. Orang yang membenci kita. Mereka bingung, apa-apaan itu? Flashback dulu nih. Jadi ternyata setelah kejadian pemerkosaan teman-temannya itu, semua teman-temannya itu membenci Himiko dan sepakat untuk menulis nama Himiko di sebuah surat yang akan melenyapkan nama siapapun yang tertulis di sana. Himiko pasrah, sama halnya dengan Pak Taira yang juga terkenal sangat suka marah-marah di perusahaannya. Pasti ada klien atau bawahannya yang sangat membenci dia. Sedangkan Sakamoto, dia juga sadar. Orang yang mengirimnya ini gak lain adalah ibunya. Jadi Sakamoto ini di rumahnya itu gak ngapa-ngapain, gak kerja, sedangkan ibunya ini mulai stres. Mengingat kontrak kerja suaminya itu bakal habis. Karena udah gak tahan sama Sakamoto, akhirnya si ibu pun nekat menulis nama Sakamoto di kertas itu dan menginginkan anaknya untuk lenyap aja. Tiba-tiba saja mereka mendengar gerasak-gerusuk. Setelah dicek radar, itu bukanlah manusia. Dan tidak lama kemudian muncul beberapa komodo yang mengepung mereka. Himiko di sana kembali pingsan karena bekas setruman tadi. Pak Taira membawa Himiko kabur duluan. Sedangkan Sakamoto masih di sana untuk mengambil semua bom dan melemparkan satu persatu bom itu kepada komodo. Hingga dia sadar bomnya nggak bisa diaktifkan. Bom yang dia pegang adalah milik bocil kematian Kira. Tadi gue nggak ngebunuh dia, makanya bom ini nggak bisa gue pakai. Sakamoto bingung, pada akhirnya kaki Pak Taira pun digigit komodo. Saat itu juga Sakamoto berhasil menemukan bom miliknya dan meledakkan komodo yang ada di dekat Pak Taira. Mereka bertiga berjalan di tengah sungai. Pak Taira dengan lukanya yang cukup parah terus berusaha melangkah, sedangkan Sakamoto menggendong Himiko. Di sana Pak Taira mengatakan dirinya sangat ketakutan jika Sakamoto pergi dan meninggalkannya, mengingat dirinya ini cuma beban.
hingga tiba-tiba saja Sakamoto diserang Komodo yang membuatnya mau tak mau keluar dari sungai. Dia terpisah dengan Pak Taira dan berjalan dengan menggendong Himiko. Sakamoto terus berjalan dan berteriak memanggil Pak Taira. Dia sadar para Komodo itu mulai mengepungnya. Apa maksudnya ini? Apakah Pak Taira sengaja menjebaknya supaya dirinya bisa kabur? Sedangkan aku menjadi umpan gitu? Apa-apaan ini? Dirinya mulai ketakutan. Komodo sudah ada di depannya, tiba-tiba saja muncul bom dengan baling-baling. Itu adalah bom yang mengunci targetnya bagaikan rudal, dan langsung meledakkan Komodo yang akan mendekati Sakamoto tadi. Gak lama kemudian Pak Taira datang sambil membawa senter. Di sana Sakamoto merasa bersalah bahkan sampai menangis, karena dia sempat meragukan Pak Taira. Itulah alasannya mengapa dia tidak bisa menggunakan radarnya, karena netral. Yang artinya ketika dua radar itu saling diaktifkan dan saling berterubulkan, maka radar itu bakal jadi netral dan gak bisa mendeteksi orang yang ada di sekitar. Itu artinya Sakamoto maupun Pak Taira itu saling mencari satu sama lain. Mereka kembali berjalan bersama-sama dan sampai di sebuah bangunan di bukit. Para Komodo itu masih terus mendekat. Mereka mempercepat langkahnya. Bagaimanapun juga mereka harus naik ke atas bangunan itu. Mereka sudah mencoba untuk menaikkan Himiko bersama-sama, namun tetap saja gagal. Tangga itu terlalu rapuh dan tidak kuat jika harus mengangkat 3 orang secara bersamaan. Dan mereka pun jatuh. Para Komodo itu pun mendekat. Pak Taira kembali meluncurkan bomnya, namun Sakamoto ini sadar. Bom itu terlalu lemah, gak mungkin bisa menuntaskan semua Komodo. Apa yang harus aku lakukan? Dia mencoba untuk membangunkan Himiko. Namun hasilnya nihil. Tiba-tiba saja Sakamoto malah naik duluan ke atas bangunan itu, membuat Pak Taira benar-benar terkejut. Apa ini? Kamu mau mengorbankan kita gitu aja? Ternyata Sakamoto menggunakan bom asap milik Himiko yang sudah diaktifkan dengan menekankan jarinya Himiko. Asap racun itu langsung menyebar, dibantu dengan angin dari pantai, membuat semua asap itu berjalan ke arah para Komodo. Dan Komodo itu pun lenyap. Di sana Himiko sudah sadar, dan lagi-lagi Pak Taira meminta maaf karena sudah suuzon duluan. Dia sangat merasa lega, tidak jadi ditinggalkan. Tiba-tiba saja dia mulai merasa pusing, kakinya yang terkena gigitan itu terasa sangat sakit sekali. Hingga di keesokan harinya, Pak Taira juga mulai merasa demam. Himiko dan Sakamoto berusaha untuk mengobatinya dengan menyiramnya dengan alkohol. Rasanya sangat sakit sekali hingga Pak Taira terus-terusan memberontak. Di saat itu, Sakamoto dan Himiko masih terus-terusan mencurigai. Di tengah keributan mereka bertiga, tiba-tiba saja ada radar yang lewat. Mereka diam, kita nggak terdeteksi kan? Himiko bilang, aku kayaknya ketahuan. Mereka semua ketakutan. Bagaimana ini? Seseorang pasti akan datang ke sini untuk membunuh kita semua. Di sana Sakamoto malah bangun. Cuman 1 orang doang kan? Maka aku yang akan pergi. Dia masuk ke daerah hutan mengikuti orang yang terdeteksi dari radarnya. Hingga tiba-tiba saja seseorang menyerangnya dari belakang. Ternyata orang itu nggak lain adalah Miyamoto, salah satu pria yang bersama Himiko di hari pertama. Sakamoto berusaha untuk berlari sekuat tenaga hingga turun dari tebing. Secara mengejutkan, Miyamoto dengan cepat menyusulnya. Apa-apaan itu? Kenapa orang tadi tidak menggunakan bomnya? Sakamoto langsung siap sedia dengan mengangkat bomnya. Di sana, Sakamoto mengancam dan mengajaknya supaya bekerja sama untuk bisa keluar dari pulau ini. Tiba-tiba saja ada seseorang yang melemparkan bom ke arahnya. Untungnya, Sakamoto menyadari itu dan langsung menghindar. Ternyata orang lain itu nggak lain adalah Natsume, pengacaranya Kira. Sakamoto sudah dibekuk. Natsume menyuruh supaya Miyamoto menghabisinya. Tetapi Miyamoto nggak mau. Akhirnya ketika ada kesempatan, Sakamoto pun lari. Ternyata alasan Miyamoto nggak mau membunuh Sakamoto itu karena dia tahu Sakamoto ini nggak sendirian, ada orang lain di dekatnya. Kembali ke bangunan, Sakamoto mengatakan kekalahannya dan bomnya juga sudah dirampas. Sakamoto sudah berlari memutar dan mengecek radarnya. Dia yakin tidak akan diikuti. Namun tiba-tiba saja Miyamoto muncul dan menyerangnya. Pak Taira mencoba melawan, sayangnya 4 jarinya terputus terkena sabetan pisau. Sakamoto jatuh dari tebing yang di bawahnya adalah laut. Sakamoto kembali bermimpi ketika dirinya bermain game di dunia maya. Ternyata di game itu dia sudah menikah dengan player lain yang bernama Himiko. Dia kembali sadar, untungnya dia tidak jatuh di laut. Dia tersangkut di pepohonan. Sakamoto berhasil naik, melihat hanya tersisa Pak Taira di sana. Himiko sudah dibawa pergi, gak ada yang tersisa di sana. Semua bom bahkan perbekalan mereka juga dibawa. Sakamoto menemukan ponsel milik Himiko, dan ketika melihat wallpapernya, itu adalah foto Himiko yang lagi cosplay menjadi karakter wanita di game betul. Pak Taira langsung memohon, jangan tinggalkan aku sendiri. Tapi bagaimanapun juga, Sakamoto harus pergi untuk mengambil beberapa perlengkapan untuk mengobati Pak Taira juga. Dan disinilah Himiko. Dia ada di salah satu benteng di tengah hutan. Himiko terus memohon, jangan sentuh aku.
Di sana Miyamoto nggak tertarik, tetapi dia ingin melakukan sesuatu yang lebih menarik baginya, yaitu menyiksa Himiko dengan mengulitinya. Tiba-tiba saja mereka merasakan sebuah radar. Apa itu? Siapa yang datang? Miyamoto meminta Natsume untuk waspada dan mengajarinya supaya memasang bom waktunya itu dalam timer 3 detik dan menyuruh buat pergi duluan. Suara ledakan sudah terdengar, Miyamoto bersembunyi di balik tembok. Apa ini? Apa Natsume itu gagal? Dia merasakan sebuah langkah kaki. Miyamoto akan menyergap orang itu. Ternyata orang itu nggak lain adalah Natsume yang memberikan laporan. Sakamoto menghilang entah kemana. Sakamoto yang lagi mengendap-endap itu hampir saja terkena jebakan bom yang aktif jika terkena benturan. Untungnya Sakamoto langsung menangkap bom itu sebelum jatuh ke lantai dan langsung menonaktifkannya. Jadi ternyata jika menonaktifkan bom orang lain, maka bom itu bisa menjadi miliknya. Sakamoto menemukan Himiko. Himiko benar-benar senang. Sakamoto langsung melepaskan ikatan Himiko dan bertanya, "Kamu Himiko istriku di dunia maya?" Di sana Himiko malah mengelak. "Enggak, cuma namanya aja yang sama kali." Himiko jelas berbohong dan menutupi hal itu. Mereka berdua berjalan untuk segera keluar dari benteng ini. Miyamoto tentu saja tidak akan diam dan menyuruh Natsume untuk menangkap Sakamoto. Sakamoto terus bersembunyi di antara tembok dan pilar. Dia langsung saja melemparkan bom dan melenyapkan Natsume. Dan ketika dia keluar dari persembunyiannya, Sakamoto sadar Himiko ternyata sudah menjadi tawanan. Miyamoto mengajak Sakamoto untuk berduel aja. Dia bahkan membuang pisaunya. Namun Sakamoto memikirkan hal lain. Dia langsung meluncur dan mengambil pisaunya Miyamoto. Namun Miyamoto langsung menendangnya dan membekuknya, membengkokkan tangan Sakamoto ke arah yang tidak seharusnya. Himiko jadi kebingungan, apa yang harus aku lakukan? Himiko mengambil tindakan. Dia langsung menerjang Miyamoto dan dia dibanting. Tak lama kemudian Miyamoto sadar. Bom yang ada di kalungnya itu diaktifkan. Itu nggak lain adalah bom asap beracun milik Himiko. Sakamoto dan Himiko lari. Sayangnya di depannya adalah jalan buntu. Bagaimana ini? Kita harus segera keluar dari sini sebelum terkena gas beracun itu yang semakin mendekat. Dengan tubuh lincahnya, Sakamoto langsung naik ke atas ventilasi. Dia juga menarik Himiko naik. Namun sayangnya, Miyamoto masih ada di sana dengan tubuhnya yang meleleh. Dia berusaha untuk menghentikan Himiko. Saat itu juga Sakamoto melemparkan bom waktu. Miyamoto sadar masih ada waktu untuk menonaktifkan bom itu. Dia sudah turun dan berniat untuk mematikan bom itu. Namun setelah dilihat, timernya cuma 3 detik. Ternyata itu nggak lain adalah bom waktu milik Natsume. Salah dia sendirilah yang menyuruh supaya memasang bom itu jadi 3 detik. Dan akhirnya dia pun lenyap. Kena jebakan sendiri kayaknya. Ternyata survival di pulau itu adalah sebuah tontonan yang ditonton orang-orang kaya yang gabut. Dan hubungan Sakamoto ini menjadi daya tarik. Karena sudah terlalu malam, Sakamoto memutuskan untuk bermalam di benteng ini aja. Mereka makan bersama dan berganti pakaian sementara. Sakamoto berniat mau tidur di ruangan lain aja, namun secara malu-malu Himiko malah mengajaknya untuk tetap di sini. Ya bukan apa-apa, dia cuma takut aja gitu alasannya. Mereka berdua berbaring dengan sebuah tas sebagai sekat. Di sana Sakamoto menceritakan entah kenapa tubuhnya ini bergerak sendiri dan ingin menyelamatkan Himiko, yang menurutnya adalah istrinya dari dunia maya. Himiko tidak menjawab, namun dia sangat senang karena dia juga sadar dan senang karena bisa bertemu dengan suami online-nya. Tiba-tiba saja Himiko bangun terkejut karena ada sebuah senter yang menyorot dirinya. Sakamoto sudah mencoba menggunakan radarnya, namun dia tidak mendeteksi siapapun. Dia mengajak Himiko untuk mencari orang itu. Mereka menemukan sebuah cahaya di sebuah benteng lain yang gak jauh dari sana. Sakamoto menyuruh Himiko menunggu sebentar dan segera berlari ke tempat itu. Itu ternyata sebuah kamar dengan banyak sekali bekas makanan. Ada tanda-tanda kehidupan orang di sana. Sakamoto sadar, tunggu, apa ini? Kok gue bisa masuk dengan sangat mudah seperti ini? Ini kayak perangkap yang dipasang orang berkacamata kemarin untuk membunuh orang yang mendekati pasokan makanan. Hingga tiba-tiba saja ada wanita dengan rambut acak-acakan yang membawa sabit dan mencoba untuk membunuhnya. Untungnya ketika sabit itu tersangkut di lantai, Sakamoto langsung bertindak, menendang wanita itu hingga tak sadarkan diri. Ternyata tangan kiri wanita itu buntung. Itulah alasannya dia tidak bisa dideteksi menggunakan radar. Sakamoto kembali dan mengajak Himiko untuk balik ke tempat tadi. Wanita itu sadar dia bernama Murasaki. Dia langsung saja merasa ketakutan ketika melihat Sakamoto yang seorang cowok. Dia menyuruh Sakamoto buat pergi. Kini hanya Murasaki dan Himiko yang sama-sama cewek yang ada di sana. Murasaki langsung saja ngomong, "Himiko, kamu harus berhati-hati dan jangan percaya sama semua cowok yang ada di pulau ini." Tetapi Himiko di sana berpikiran lain. Kalau Sakamoto itu berbeda. Ternyata Murasaki itu adalah salah satu pemain yang ada di pulau itu. Namun dia datang kemari sekitar 6 bulan yang lalu. Dia sudah berumur 40 tahun. Dan dia dulunya adalah seorang perawat. Dia memiliki satu dokter yang sangat dia kagumi. Namun tiba-tiba saja dokternya itu terjerat sebuah kasus malpraktik yang benar-benar heboh.
Murasaki di sana melakukan apapun untuk menyelamatkan dokter itu, bahkan mengubah isi dokumen. Walau sudah melakukan semua itu, dokter itu malah melimpahkan semuanya itu kepada Murasaki. Murasaki terkena kasus dan menjadi bahan bulan-bulanan warga, hingga dirinya menemukan sebuah surat. Tulis nama siapa saja yang ingin dilenyapkan. Tentu saja Murasaki yang sedang benci itu menuliskan nama dokter itu. Secara mengejutkan, ada orang lain yang juga membencinya dan menuliskan namanya. Murasaki dan dokter itu akhirnya bertemu di pulau ini. Mereka berdua bertekad untuk pulang bersama-sama dan menjalin cinta. Ketika kepingan mereka sudah terkumpul 6, dokter itu malah mengkhianatinya dan menyerangnya menggunakan bom baling-baling. Untungnya daya ledak bom baling-baling itu sangat kecil dan hanya meledakkan tangan kirinya. Tak lama kemudian helikopter datang di sana dan menjemputnya. Dia benar-benar dikhianati. Murasaki mewanti-wanti Himiko supaya waspada, karena setelah mengumpulkan 6 kepingan, maka akan terjadi perpecahan. Setelah itu, Himiko kembali kepada Sakamoto yang ada di luar dan menceritakan apa yang sebenarnya tentang helikopter yang akan menjemput. Di sana Sakamoto jadi semangat. Ya udah, kita akan rebut helikopternya dan kita bertiga akan keluar dari hutan ini bersama-sama. Lagi pula kita ini punya bom kan? Kita kalahkan mereka. Di pagi hari mereka berpamitan dengan Murasaki. Murasaki di sana mulai menerima keberadaan Sakamoto dan meminta Sakamoto untuk menjaga Himiko. Ketika Sakamoto kembali, dia sadar ada orang lain di benteng itu. Ternyata orang itu nggak lain adalah seorang dokter bernama Date. Sakamoto sama Himiko ini belum tahu aja kalau Date itu adalah orang yang mengkhianati Murasaki 6 bulan yang lalu. Dia mengobati Pak Taira. Tentu saja dia melakukan itu hanya untuk kedok supaya dia bisa memanfaatkan Sakamoto dan lainnya. Sakamoto berterima kasih dan sebelum bekerja sama dia meminta untuk melihat jenis bom yang dibawa oleh dokter Date. Bom pengendali jarak jauh yang biasa digunakan untuk jebakan dan jumlah bomnya masih full. Artinya Date belum membunuh siapapun. Sakamoto mengajak untuk bekerja sama, mengumpulkan kepingan dan pulang dengan membajak helikopter. Dia juga mengatakan dia punya 3 kepingan, bekas pertarungan bersama Natsume dan Miyamoto kemarin. Tentu saja itu mengejutkan mereka semua. Punya 3, Date tentu saja langsung menerima dan bekerja sama. Tiba-tiba saja pesawat pasokan makanan itu kembali lewat. Sakamoto langsung saja mengajak Date dan Himiko buat mengambil salah satu makanan. Dia menyuruh Pak Taira untuk tetap menunggu. Ketika dia berjalan, mereka sadar. Mereka bukanlah satu-satunya kelompok yang mengincar makanan itu. Mereka sudah terlacak oleh radar. Dan kalau diperkirakan menurut radar ada 6 orang yang juga mengejar pasokan makanan. Hingga akhirnya Sakamoto berlari bersebelahan dengan seorang pria berkacamata yang kemarin membuat jebakan untuk membunuh seorang wanita yang mau mengambil pasokan makanan. Mereka berdua saling melemparkan bom dan meledak. Himiko yang ada di tempat lain itu ternyata dihadang oleh teman orang berkacamata yang bernama Kinoshita. Kinoshita melemparkan bom waktu ke atas tubuh Himiko dan meledak. Ternyata Himiko selamat, dia berhasil melempar bom itu sebelum meledak. Balik lagi ke Sakamoto yang masih mengincar koper makanan. Ternyata koper itu kini berada di tangan Date. Namun aneh sekali, pegangan tali parasut itu tidak mau lepas. Sakamoto dapat melihat dengan jelas, pria berkacamata itu melemparkan bom beracun. Dia langsung menyuruh Date untuk pergi. Untungnya Date sudah memasangkan bom pengendali jarak jauhnya ke tali parasut itu, hingga dia bisa kabur dan meledakkan koper itu hingga jatuh. Dia langsung menyuruh Sakamoto untuk mengambilnya. Sakamoto hampir saja jatuh dari tebing. Sakamoto kembali berlari. Tiba-tiba saja Sakamoto dikepung oleh kobaran api. Ternyata itu adalah kelakuan dari player lain yang sekelompok dengan si bocil kematian Kira yang juga mengincar pasokan makanan. Sakamoto benar-benar bingung bagaimana ini. Dia benar-benar terjebak. Tiba-tiba saja pria berkacamata itu masuk dan merebut kopernya. Kemudian langsung meloncat ke laut. Sakamoto juga mengikuti langkah pria itu sebelum dirinya terpanggang hidup-hidup di dalam kobaran api. Kira langsung menyuruh rekannya, cek ke pantai sana, mereka pasti ada di sana. Balik lagi ke Himiko. Kinoshita terlalu dekat, kalau Himiko menggunakan bom, dia pasti juga akan terkena imbasnya. Akhirnya dia menodongkan satu senjata lainnya, yaitu setruman miliknya. Kinoshita langsung saja mengata-ngatain Himiko, ngapain kamu punya benda itu? Pasti kamu takut ya. Namun sayangnya, alat setrum listrik itu sudah mulai lemah dayanya dan tidak terasa. Kinoshita langsung membekuk dan menekel Himiko. Hingga tiba-tiba saja ada sebuah bom yang terlempar ke arah mereka. Dua cewek itu langsung menyadari hal itu dan langsung kabur. Tak lama kemudian Pak Date muncul. Himiko sadar. Pak Date sengaja melakukan itu. Dia ingin membunuh aku dan Kinoshita. Pak Date benar-benar tidak bisa dipercaya. Balik lagi ke Sakamoto yang bersembunyi di balik bebatuan. Dia melihat dengan jelas koper itu ada di sana. Dia sudah tahu sebelumnya. Pasti pria berkacamata itu memasang jebakan. Dan benar saja ketika rekannya Kira itu mendekati koper tersebut, tepat di bawah kakinya itu ada bom yang langsung meledak dan menghancurkan tubuhnya.
Pria berkacamata itu muncul mengambil perbekalan dan saat itu juga Sakamoto langsung keluar dari persembunyian dan mengancamnya. Cepat lepaskan semua bom dan juga kopermu atau aku akan melemparkan bom ini. Pria berkacamata itu menurutinya, bahkan pergi dari tempat dia berpijak. Sakamoto sadar apa ini? Kok bisa pergi begitu aja tanpa ada perlawanan? Pasti ada yang gak beres. Apa mungkin ada bom di bawah sana? Sakamoto menyuruh pria itu mengangkat kedua tangannya untuk mengecek apakah dia memiliki pemicu atau tidak. Tetapi jelas dia tidak memegangnya. Sakamoto berjalan maju dan ternyata dia nggak tahu aja. Ternyata pria berkacamata itu menyembunyikan pemicunya di mulutnya dan menggigit tombolnya. Saat itu juga bom yang ada di sekitar koper itu meledak. Pria berkacamata itu mencoba untuk melacak Sakamoto. Lah, masih hidup dong. Ternyata Sakamoto berjalan lurus tapi nggak mendekati si koper hingga dia bisa mengecoh pria berkacamata tadi. Di tengah asap itu Sakamoto mencoba menggunakan radarnya dan ternyata dia terkejut ketika melihat pria berkacamata itu kini tengah berjongkok sedikit jauh. Ternyata dia mengambil bom dari rekannya Kira. Dia langsung melemparkannya ke arah Sakamoto. Mau nggak mau Sakamoto harus menghindari dan menjauh dari koper makanan. Pria berkacamata itu langsung mengambil koper itu, namun sebelum pergi dia memanggilnya. Dia mengetahui jika itu adalah Sakamoto. Maksudnya kenal gitu sama Sakamoto. Sakamoto nggak tahu aja, ternyata salah satu tasnya itu ada yang hilang. Yang mengambil itu nggak lain adalah Kira, yang adalah pemilik bom sebenarnya. Pengingat Sakamoto belum membunuh dirinya dan tidak bisa menggunakan bom itu. Pak Date dan Himiko juga mendatanginya dan mereka kembali ke benteng. Di sana Sakamoto merenung dan mengingat sesuatu. Pria berkacamata itu pasti Oda, temennya yang populer dulu. Gak seperti dirinya yang pemalu, Oda ini benar-benar dicintai sama orang-orang sekitar. Tetapi entah kenapa si Oda ini selalu nempel sama dia. Sakamoto mikir, mungkin Oda ini nyaman sama gua. Jadi dia juga ikut-ikutan buat mencurahkan isi hatinya. Kalau dia ini naksir sama satu cewek kelasnya yang bernama Hidemi, tentu saja Oda langsung menyuruh dia buat tembak aja. Gak apa-apa, nanti kamu bakal diduluin loh sama orang lain. Sakamoto masih aja bingung, yang bener aja, gak mungkin aku nembak gitu aja. Hingga suatu hari Oda ini terlibat pertengkaran antara Hidemi dan satu cewek lainnya di kelas. Oda ngomong jujur ke Sakamoto kalau dia sudah meniduri Hidemi, cewek kesukaan Sakamoto. Di sana Sakamoto benar-benar marah dan langsung memukuli Oda. Setelah itu Oda keluar dari sekolah. Ada kabar yang mengatakan kalau dia bekerja sebagai host dan tidak pernah bertemu lagi. Balik lagi ke masa sekarang. Di benteng itu mereka membuat bubur dicampur dengan sup miso instan. Untungnya Pak Date mau berbagi persediaan makanannya untuk mereka bertiga. Ya tentu aja, sebenarnya mah Pak Date ini ngedumel di hatinya. Pakai gagal skala ngambil pasokan makanan gitu doang. Dan gue juga harus ngasih makanan gue, buat apa coba? Namun dia tetap saja bersandiwara dan mengurus Pak Taira yang sakit-sakitan. Di saat itu Himiko memanggil Sakamoto buat ngobrol berdua. Dia mengatakan kecurigaannya kepada Dokter Date yang mungkin aja nggak bisa dipercaya karena dia mau ngebunuh gua tadi. Sakamoto ini masih angal aja, dia masih percaya sama si Date itu. Bagaimanapun juga kita harus bekerja sama biar bisa keluar dari pulau ini. Kondisi Pak Taira makin memburuk karena lukanya yang belum dibersihkan. Sakamoto mengajak buat mencari obat-obatan. Dia berniat untuk pergi ke rumahnya Murasaki yang sudah tinggal 6 bulan di pulau ini. Jadi mungkin aja dia tahu tempatnya obat. Di sepanjang jalan itu Himiko masih saja kesal. Ngapain kamu ngajak-ngajak Pak Date? Orang mencurigakan kayak gitu. Ya alasannya sama. Sakamoto berpikir Pak Date itu dokter, jadi dia pasti tahu obat yang tepat buat Pak Taira. Mereka sampai ke bangunan itu. Gerak-gerik mencurigakan Himiko dan Sakamoto ini sudah terbaca oleh Pak Date. Sakamoto terus berjalan dan meminta supaya nyari obat di dalam bangunan dengan cara berpencar. Ternyata bangunan itu nggak lain adalah tempat persembunyian Date 6 bulan yang lalu. Dia jelas tahu nggak ada obat-obatan di sini, walaupun ada juga udah expire. Ya dia mah bodoh aja, langsung masukin tuh obat-obatan ke dalam koper dan menyuruh Sakamoto buat bawa tuh koper. Tiba-tiba saja dia merasakan sinyal sonar dari Himiko yang berlari mendekat dan berteriak dari jendela. Buang tas itu, di dalam tas itu berisi bom. Date yang tahu jebakannya sudah diketahui langsung saja mengaktifkan bom itu dan meledak. Date tertawa senang, gak seperti Himiko yang sedih dan langsung down. Date datang mendekatinya, tiba-tiba saja dari belakang Murasaki langsung menusuknya. Jadi 5 menit yang lalu Himiko ini nemuin Murasaki dan bertanya tentang obat. Murasaki bilang gak ada obat kayak gitu mah, paling juga antibiotik. Nih aku kasih tahu tempatnya. Di sana Himiko bercerita tentang adanya dokter bernama Date. Dan ketika melihat orangnya dari kejauhan, Murasaki ini mengenali. Itu gak lain adalah dokter yang dulu sangat dia kagumi dan mengkhianatinya. Orang yang sudah memutuskan lengan kirinya. Himiko juga memberitahu kalau tipe bom yang Date gunakan itu adalah tipe pengendali jarak jauh.
Saat itu juga Murasaki sadar di koper itu pasti ada letakkan salah satu bomnya. Dia pernah melakukan trik itu dulu. Karena itu Himiko langsung berlari mendekat, namun sayangnya bom itu sudah terlanjur meledak. Balik lagi ke dunia awal. Ternyata Date sudah menanam beberapa bom di tempat-tempat khusus hingga dia bisa meledakkan dari jarak jauh dan kabur. Dia mengira kalau Murasaki nggak bisa menangkapnya karena dia tidak memiliki bom sama sekali. Tetapi dia pun sadar ternyata Murasaki menggunakan bom dari Himiko. Yang dipencet tangan Himiko sendiri, Murasaki bisa melemparkan bom ke arah Date dan itu membuat Date ketakutan. Dia berlari tetapi ternyata dia sengaja melakukan itu untuk menuntun Murasaki ke jebakannya. Hingga bom itu meledak dan dirinya pun jatuh. Date terus merasa senang dan kini kembali mendekati Himiko yang ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Dia benar-benar tidak bisa melawan dan apa dia akan memilih untuk mati saja? Saat itu juga Date langsung melemparkan bom milik Sakamoto. Ternyata bom itu tidak meledak walaupun sudah mengenai tubuhnya Himiko. Apa ini? Apakah artinya bom ini bukan milikku? Yang artinya Sakamoto belum mati. Ketika dicek radar, benar sekali. Sakamoto berjalan mendekatinya. Ternyata ketika Himiko memperingatkan tentang bom yang ada di tas, Sakamoto langsung melemparnya. Namun sayang, tas itu tidak keluar dari ruangan sehingga dirinya langsung loncat ke lantai yang ada di bawah. Date langsung berteriak ketakutan dan lari. Tentu saja dia kembali menggunakan trik yang sama, yaitu menuntut Sakamoto untuk mengikutinya supaya terkena jebakan. Ketika Date bersembunyi, dia merasa sangat menang karena Sakamoto berdiri tepat di atas jebakan bom yang dia pasang sebelumnya. Namun ketika diaktifkan, dia sadar. Bom ternyata ada di sampingnya dan meledak. Ternyata Sakamoto sudah mengetahui hal itu dari awal dan memindahkan bom ke tempat yang lainnya. Date pingsan. Di sana Sakamoto ingin membunuhnya karena kehadiran Date ini sangat berbahaya bagi mereka. Dan saat itu juga Murasaki datang. Dia yang akan mengakhiri ini. Dia langsung menodongkan sabitnya ke atas Date. Date tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hanya satu hal yang bisa dia katakan, yaitu permintaan maaf. Di sana Murasaki tidak bisa menahan emosinya lagi dan langsung menangis. Dia malah membawa Date ke tempatnya dan mengobatinya. Dari sana Himiko mendapatkan kesempatan untuk mandi sebentar dan membicarakan tentang pengumpulan kepingan. Mereka berdua berpikir, kepingan milik si Akechi dan bapaknya Kira ini belum diambil. Kita harus mengecek tuh buat ngambil dan mengumpulkan kepingan itu. Mereka sudah datang ke tempat-tempat mayat yang sebelumnya mereka temukan. Tetapi kepingan itu nggak ada. Apa maksudnya ini? Hingga mereka berdua sadar, satu orang yang mengetahui tentang kedua mayat ini nggak lain adalah Pak Taira. Apa mungkin Pak Taira yang mengambilnya? Hingga ketika mereka kembali ke benteng awal, mereka sadar ada bom baling-baling yang mendekati mereka. Jadi ternyata selama Sakamoto pergi itu, Pak Taira benar-benar stres, merasa ketakutan dan merasa akan ditinggalkan. Saat itu juga dirinya mulai berhalusinasi, bertemu dengan anak dan istrinya yang memintanya untuk segera pulang. Pak Taira benar-benar bingung. Kepinganku hanya ada 3, tiba-tiba saja bayangan anak dan istrinya itu mengatakan, "Kamu punya yang lain bukan?" Pak Taira sadar. Yang lain itu maksudnya adalah kepingan Sakamoto yang ada 3 ditambah Sakamoto dan juga Himiko. Totalnya ada 5 tuh, dan kalau ditambah lagi sama punyanya Pak Taira jadinya 8. Dia pun mulai gila dan mulai menargetkan Sakamoto. Pak Taira bersembunyi di semak-semak, namun tentu saja Sakamoto yang sudah menyadari itu langsung saja berlari. Tetapi bom itu bagaikan rudal yang akan terus mengejar targetnya. Untungnya Sakamoto cepat mengambil besi dan memukul bom itu sampai hancur. Dia terus melakukan itu hingga salah satu bom itu sudah terlanjur mendekat dan meledak. Kakinya sangat terluka parah. Di sana Sakamoto benar-benar kebingungan. Pak Taira tidak bisa dilacak menggunakan radar. Saat itu juga Sakamoto ini sadar, apa yang aku lakukan? Aku sudah membuat Pak Taira khawatir. Ini sama saja seperti orang tuaku yang terus bekerja dan tidak mempedulikan anaknya. Sakamoto berteriak dan meminta maaf untuk kembali bekerja sama. Dia benar-benar merasa bersalah dengan Pak Taira. Sakamoto bergerak lagi. Saat itu juga Himiko langsung menangkap bom itu dan menonaktifkannya. Sakamoto ingat ini seperti Himiko yang ada di game. Dia pun yakin jika Himiko yang ada di depannya itu nggak lain adalah Himiko istrinya yang ada di dunia maya. Pak Taira orangnya cukup cerdas, yang artinya bom selanjutnya adalah di sana. Sakamoto langsung menangkap bom itu dan langsung menonaktifkannya. Perkiraannya itu benar, Pak Taira menargetkan Himiko. Saat itu juga Sakamoto menggunakan radarnya dan Pak Taira pun terlacak. Dia pun kabur. Dengan menggunakan tongkat, Sakamoto berusaha untuk mengejarnya. Hingga Pak Taira jatuh ke jurang, dia ingin menargetkan Sakamoto lagi. Namun saat itu juga dia mendengar teriakan Sakamoto yang mengatakan kalau dia sangat meminta maaf karena telah membuat Pak Taira ini khawatir dan mengajaknya untuk kembali bersama-sama dengan membajak helikopter. Di sana Pak Taira menangis, apa yang telah aku lakukan selama ini? Ternyata para komodo itu mendekat, mulai mengerubunginya, dan saat itu juga Pak Taira ini udah pasrah aja. Dia malah menargetkan dirinya dan bom itu pun seketika meledak. Sakamoto dan Himiko langsung pergi ke arah sana.
Mereka berdua menangis dan kembali ke benteng untuk merenung. Sakamoto sangat menyesali hal itu. Himiko memberikan 3 kepingan dari Pak Taira. Jadi total kepingan yang ada di tangan Sakamoto ada 6. Himiko ingin memberikan kepingan miliknya sendiri, artinya Sakamoto harus membunuhnya. Dengan begitu Sakamoto bisa pergi dari pulau ini, tetapi Sakamoto malah menolaknya. Yang benar aja, dan mengajak Himiko buat bekerja sama lagi dan pulang bersama-sama. Mereka berdua berciuman, dan ya niatnya emang mau gituan sih. Himiko juga udah pasrah aja mau diapa-apain, tetapi Sakamoto malah menahan diri. Dia ingin melakukan itu pas pulang aja katanya. Enggak tuh. Dan anime ini pun ditutup dengan orang-orang dari perusahaan game yang buru-buru untuk pergi ke pulau, karena ada satu sistem yang salah di sana. Anime ini pun tamat, yang jelas perjalanan Himiko dan Sakamoto ini masih berlanjut, sampai mereka bisa pulang keluar dari pulau itu. Entah bagaimana cara mereka melakukannya. Apakah akan membunuh peserta lain atau bagaimana ya? Yang jelas anime ini belum ada kelanjutannya guys. Ya gue kurang tahu ya kalau ada mangganya atau enggak. Kalau kalian ngikutin mangganya atau tahu info-info dikit, kalian bisa kasih info di komen yuk. Makasih udah nonton sampai habis, jangan lupa kasih subscribe dan share juga. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye.